Shalom, saudara dan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini berjumpa kembali dengan saya, Johnny Mer Panjaitan. Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam serial Mimbar Rohani Kristen. Sebelum kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu pada hari ini. Kami mau membahas mengenai kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati, urapi dengan kuasa-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat terbelenggu oleh kuasa kegelapan Engkau bebaskan, lepaskan dalam nama Yesus. Yang memiliki masalah Tuhan berikan jalan keluar bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Ya, saudara Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Alkitab mengatakan kepada kita, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara Tuhan, tema kita pada kesempatan hari ini saya beri judul menghadapi masalah dalam hidup. Saudara, setiap kita yang masih memiliki napas hidup itu pasti memiliki masalah. Dia nggak pandang orang kaya, orang yang kekurangan, atau orang yang nggak punya apa-apa, orang ganteng, orang cantik, atau orang yang mungkin hidungnya mancung ke luar atau mancung ke dalam. Masalah tetap ada. Ya, masalah dalam hidup ini, saudara, tidak pandang. Mau agama apa, mau suku apa, dia akan datang. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana menghadapi masalah ini supaya kita tetap kuat menghadapi permasalahan dalam hidup. Amin. Banyak kali orang ketika menghadapi masalah, dia stres. Dia bingung. Bagaimana caranya? Dia merasa bahwa seakan-akan tidak ada Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu nggak ada loh. Seakan-akan dia berjalan sendirian. Seakan-akan bahwa bebannya begitu berat dibandingkan dengan orang yang ada di sekitar dia. Padahal, saudara, masalahnya simpel saja. Mungkin penyakit yang tak kunjung sembuh. Mungkin mengenai finansial. Mengenai keluarga. Tapi seorang Tuhan, saya percaya ketika kita menghadapi masalah, maka yang pertama yang harus kita lakukan untuk bisa menghadapi masalah ini, yang pertama saya pelajari di Alkitab, yaitu kita harus mendekat kepada Tuhan. Amin. Saudara, kita perlu mendekat kepada Tuhan, Sang Empunya kerajaan sorga ini. Karena kita percaya ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan di sorga sana akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita damainya, akan memberi kita hikmatnya. Bagaimana caranya supaya kita tetap kuat, bagaimana caranya supaya kita bisa eksis, masih bisa menjalani kehidupan ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Perlu dalam hidup ini kita mendekat kepada Tuhan. Kisah ini dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Ini mengisahkan dalam sebuah pesta perkawinan di Kana, terjadi sebuah masalah kehabisan anggur. Padahal pada zaman itu anggur merupakan lambang sukacita dan menjadi unsur penting yang harus ada dalam sebuah pesta. Anggur harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk dapat memuaskan para tamu. Kehabisan anggur sangat menyelenggarakan pesta tentu sangat memalukan. Pada saat mereka menyelenggarakan pesta, kekurangan anggur atau kehabisan anggur itu sangat memalukan bagi mereka. Beruntung mereka mengundang Yesus.
Masalah mereka teratasi karena mujizat yang dibuat oleh Yesus. Jadi seorang Tuhan, pada kesempatan hari ini jika kita menghadapi masalah, dekatkanlah diri kepada Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, saya percaya Tuhan di sorga sana akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita solusi. Ya, Tuhan punya begitu banyak solusi bagi orang yang datang kepada Dia, bagi orang yang mendekat kepada Dia. Ya, kita jangan jauh dari Tuhan, kita harus mendekat. Karena kenapa? Dia yang punya segalanya. Dia mampu memberikan solusi bagi kita. Dia mampu memberikan hal-hal yang luar biasa. Dia mampu membuka pintu-pintu yang tertutup sekalipun. Dia mampu menyembuhkan segala penyakit kita. Dia mampu mengubah finansial kita menjadi sesuatu yang luar biasa jika kita datang kepada Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan berarti yang pertama dia percaya bahwa Tuhan mampu mengatasi segalanya. Ya, saya percaya ketika kita datang sama Tuhan, dekat sama Tuhan, kita mencurahkan isi hati kita kepada Dia, dan Dia akan mendengar. Tentunya, tepat pada waktu Tuhan akan memberikan jawaban bagi kita. Ya, dalam kisah ini mengisahkan ketika ada sebuah pesta di Kana, kehabisan anggur. Kebetulan pada saat itu Yesus diundang. Dan Ibu Yesus Maria ada di situ. Apa yang terjadi? Ibu Yesus datang kepada Yesus, meminta pertolongan supaya Yesus bisa mengatasi yang namanya kehabisan anggur. Saudara bayangin, pesta masih berlangsung, anggur sudah habis. Bisa malu orang yang merayakan pesta itu. Ya, apalagi mengenai pernikahan seorang Tuhan. Begitu juga mungkin dalam kehidupan kita. Kita kehabisan daya, kita kehabisan upaya bagaimana caranya menghadapi permasalahan ini. Kita udah berpikir dengan cara kita, tetapi tak kunjung ada jawaban. Dengar baik, mari dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Ketika kita dekatkan diri, berarti kita percaya menaruh harap kepada Dia. Kita percaya kepada Dia yang mampu mengubah segalanya. Yang sakit, pasti Tuhan sembuhkan. Yang memiliki permasalahan, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Permasalahan, misalkan saudara belum dapat jodoh, saya percaya ketika saudara datang sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Atau hari ini saudara yang terlibat dengan narkoba, keluarga saudara mungkin salah satu dari keluarga saudara, orang sebagai orang tua datang sama Tuhan, bersujud, berdoa, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saya percaya tepat pada waktu Tuhan akan memberikan jawaban bagi kita. Ya, jangan putus asa dalam hidup. Jangan stres. Kita masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang mampu melakukan mujizat. Masih ada Tuhan yang mampu memperhatikan kita. Kita masih ada Yesus dalam hidup ini. Kita masih memiliki yang namanya pengharapan. Ketika kita datang sama Tuhan, berarti kita berharap sepenuhnya kepada Dia. Berarti pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara dan saya, yang memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Sehingga kita yang hari ini masih bisa berdiri. Masih bisa kuat menghadapi permasalahan dalam hidup. Apapun masalah saudara dan saya, kita percaya ketika kita datang sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita jalan keluar yang tidak bisa kita dapati di dalam dunia ini. Tapi kita percaya ketika kita datang sama Tuhan, maka Tuhan
akan memberikan solusi bagi kita. Ya, jangan datang sama orang. Ataupun ada berkata, kita pergi tanya kepada orang pintar. No, no, no. Kita harus datang sama Tuhan. Karena dia datang ke dalam dunia ini untuk mencari orang-orang yang tersesat. Untuk supaya saudara dan saya bisa mendapatkan solusi daripada Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa melihat segala sesuatu yang indah yang Tuhan ciptakan bagi kita. Orang yang datang sama Tuhan berarti orang yang mengerti dan memahami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu mengatasi permasalahan dalam hidup ini. Ya. Banyak sekali orang-orang yang mengalami kesembuhan ketika mereka datang sama Tuhan. Ketika mereka berdoa, mereka memohon kepada Tuhan. Maka Tuhan berikan yang namanya mujizat bagi mereka. Tapi tepat pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Mungkin hari ini, orang menyaksikan channel ini, orang sudah bertahun-tahun menunggu yang namanya mujizat Tuhan. Dan hari ini saya percaya, jika saudara datang sama Tuhan, berdoa, percaya kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Nah, orang yang datang kepada Tuhan bukan hanya orang yang percaya kepada Dia, tapi orang yang datang kepada Tuhan juga berarti orang yang mengandalkan Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan dan kekuatannya. Bukan mengandalkan diri kita, bukan mengandalkan apa yang kita punya, bukan mengandalkan kekuatan kita. Kita terbatas, orang lain juga terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Ya, kita perlu datang kepada Yesus. Kita perlu minta pertolongan kepada Dia. Hanya Dialah yang mampu menolong kita. Hanya Dialah yang mampu memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa bagi kita. Tolong Tuhan. Kita perlu sebagai anak-anak Tuhan datang kepada Dia, meminta pertolongan kepada Dia. Karena kita percaya ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka Dia akan memberikan jawaban-jawaban bagi kita yang sangat luar biasa, di luar akal manusia. Mendekatlah kepada Tuhan. Jangan menjauh lagi, tapi dekatkanlah diri kepada Tuhan. Tinggalkan dosa. Tinggalkan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kita dan kerajaan Allah. Dengar baik hari ini. Ya, saudara terlibat dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Keluar dari situ. Minta ampun sama Tuhan. Nah, saya percaya Tuhan di surga sana akan memberikan kita pengampunan yang luar biasa. Tolong Tuhan. Alkitab mengatakan kepada kita dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara, Alkitab menuliskan kepada kita. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Berarti orang yang datang kepada Tuhan, atau orang yang mendekat kepada Tuhan, Tuhan mau juga mendekat kepada kita. Yang terpenting ketika kita mendekat kepada Tuhan, yaitu hidup dalam kebenaran. Iya, ketika kita mendekat sama Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Dia, lalu hidup kita diubahkan secara otomatis tanpa kita sadari, kita benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita dituntut untuk hidup di dalam Tuhan. Meninggalkan hal-hal yang lama. Meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Dan hati kita harus terpaut kepada Dia. Harus terpaut kepada Tuhan. Jangan lagi terpaut kepada hal-hal di luar Tuhan. Tapi hati kita harus menempel kepada Tuhan. Saya percaya saudara, ketika kita melakukan hal ini, maka kita akan melihat kuasa-kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa terjadi dalam hidup kita. Iya. Jangan lagi kita menjauh daripada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita mendekat sama Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Pintu-pintu yang tertutup sekalipun akan Tuhan bukakan bagi kita. Tuhan akan memberikan damai-Nya, Tuhan akan memberikan mujizat-mujizat bagi kita. Jika hari ini saudara mendekat sama Tuhan. Dekatkan diri sama Tuhan. Itulah yang pertama, bagaimana caranya mengatasi permasalahan dalam hidup. Yang kedua, saya pelajari di Alkitab, caranya mengikuti caranya Tuhan bekerja. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang kelima, Alkitab berkata, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu, buatlah itu. Jadi pelayan-pelayan ini dikasih informasi oleh Ibu Yesus bahwa kamu harus pergi kepada Yesus, lalu apa yang Dia katakan ikuti saja. Yesus menyuruh pelayan-pelayan tuangkan air ke dalam tempayan, air biasa. Nah, sebagai seorang pelayan, dia harus mengikuti karena dia sudah diberikan informasi oleh Ibu Yesus supaya mereka harus mengikuti apa yang dikatakan atau diinformasikan oleh Yesus. Maka pelayan-pelayan ini mengikuti saja. Lalu Yesus berkata kepada pelayan, cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Saudara Tuhan, secara akal manusia, pelayan-pelayan ini tahu situasinya, mereka pesta tersebut membutuhkan anggur, bukan air putih yang Yesus lakukan. Tetapi karena pelayan-pelayan ini sudah diberikan informasi oleh Maria, maka pelayan-pelayan ini mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Pelayan-pelayan ini berjalan. Dan dia hanya tahu ini air biasa. Ketika pelayan-pelayan ini membawa kepada pemimpin pesta, apa yang terjadi, saudara? Sungguh karya Tuhan yang luar biasa. Tanpa disadari oleh pelayan-pelayan itu, ketika air dicicipi oleh pemimpin pesta, masuklah air ke dalam mulut. Dalam sekejap, air berubah menjadi anggur. Ingat, air berubah menjadi anggur bukan hanya ada di dalam piala yang dipegang oleh pemimpin pesta. Tetapi tempayan-tempayan di sana yang tadinya diisi air oleh para pelayan berubah juga secara otomatis menjadi anggur. Apa yang kita harus lakukan? Ketika kita percaya dengan cara Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Hari ini ketika saudara bertobat, hari ini dimanapun berada keluarga saudara, ketika saudara mengikuti cara Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka keluarga saudara yang jauh di sana akan Tuhan tolong. Akan Tuhan tolong. Akan Tuhan buat mujizat yang luar biasa. Kuasa Tuhan bisa menembus ruang dan waktu. Kuasa Tuhan ada ketika kita mengikuti cara Dia. Kuasa Tuhan akan dinyatakan jika kita setia mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Bukan kita yang ingin, tapi Tuhan. Saya percaya hari ini jika kita mengikuti cara Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Sebagai seorang pelayan yang disuruh oleh Ibu Maria, Ibu Yesus, dan disuruh oleh Yesus
Mungkin dalam hatinya juga dak dikduk dekdor. Iya, secara manusia dia tahu yang dia bawa ini air putih, air biasa. Bukan anggur yang dia bawa, tapi air. Dia tahu. Lalu dia menunggu respon pemimpin pesta itu. Apakah air yang dia rasa atau anggur? Apa yang terjadi ketika pemimpin pesta ini memberikan informasi kepada pelayan bahwa yang dia rasa, yang dia cicipi, yang dia minum anggur. Secara tiba-tiba pelayan ini kaget. Anggur. Mungkin bisa kita gambarkan seperti itu. Dalam hatinya dia berkata, maka tadi yang saya bawa itu air biasa, bukan anggur. Dan Alkitab juga menegaskan bahwa anggur yang air yang sudah berubah menjadi anggur dan yang dicicipi atau yang dirasa oleh pemimpin pesta ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa baiknya. Tolong Tuhan, apa yang kita dapatkan dalam hal ini, dalam kisah ini? Tuhan ingin menunjukkan kepada kita di dalam rumah tangga. Mungkin kita sudah kehabisan kasih sayang kepada keluarga. Dengar baik. Kuasa kegelapan menginginkan dalam rumah tangga tidak ada lagi saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling mengampuni satu dengan yang lain. Dengar baik. Tuhan mau setiap kita yang hidup di dalam Yesus harus memiliki saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan mau menolong setiap orang yang datang kepada Dia. Ketika kita mengikuti cara Tuhan, cara yang ajaib, yang tidak bisa kita pikirkan. Cara Tuhan terkadang di luar akal manusia. Terkadang kita bisa heran, terkagum-kagum, bahkan kita bisa nggak masuk akal. Gimana caranya sih? Alkitab juga menuliskan 5 roti dan 2 ekor ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Bayangin tuh. Bahkan masih ada sisanya 12 bakul. Orang sakit pendarahan 12 tahun ketika dia menjamah coba Yesus dalam sekejap, maka pendarahannya berhenti. Orang lumpuh 38 tahun ketika Yesus hadir di situ, maka dia diberikan kesembuhan. Hari ini, jika saudara mengalami sakit penyakit, mengalami namanya masalah, dengar baik. Ikuti cara Tuhan. Kenapa kita harus mengikuti cara Dia? Ya, kita harus mengikuti cara Dia. Karena cara Tuhan adalah rancangan yang luar biasa. Bukan rancangan yang membawa kita kecelakaan. Tapi rancangan yang membawa kita kepada hal-hal yang dahsyat. Hal-hal yang luar biasa. Rancangan Tuhan adalah rancangan supaya saudara dan saya mau untuk mengenal Dia lebih lagi. Rancangan Tuhan supaya saudara dan saya menikmati karyanya Tuhan. Menikmati kasihnya Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, hari ini seorang Tuhan. Ikutlah cara Tuhan. Cara Tuhan mungkin bisa tidak sejajar dengan cara manusia. Atau dengan ilmu kedokteran. Ya, kita perlu menyadari cara Tuhan, cara yang sungguh luar biasa. Dan hari ini, ketika kita menyaksikan serial Mimbar Rohani Kristen, maka saya percaya, jika kita punya masalah, mari
Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Mendekatkan diri berarti percaya sepenuhnya kepada Dia. Orang yang mendekatkan diri berarti orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang benar-benar memahami Tuhan. Orang yang benar-benar tahu bahwa Tuhan itu punya kuasa. Dan yang kedua, kita harus selalu mengikuti cara Tuhan. Ketika kita mengikuti cara Tuhan, maka kita akan melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, ikutlah rancangan Tuhan. Masuklah dalam rancangan Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami sudah belajar mengenai kebenaran firman. Firman-Mu yang berkata dalam hidup kami bahwa kami harus datang atau dekat kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kami menghadapi masalah dalam hidup ini Tuhan, kami mau dekat sama Tuhan. Kami mau lengket kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami dekatkan diri kami kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa dalam kehidupan. Di dalam permasalahan kami, Tuhan akan memberikan solusi. Kekuatan yang baru Tuhan akan limpahkan bagi kami. Kami tidak mau lagi menjauh dari para Tuhan. Dan kami percaya ketika kami dekat sama Tuhan, berarti kami menaruh harap kami kepada Dia. Kepada Engkau Tuhan. Dan yang kedua, ketika kami menghadapi masalah, bukan hanya dekat, tapi kami juga tahu harus mengikuti cara Tuhan bekerja. Ketika kami mengikuti cara Tuhan bekerja, mungkin di luar akal manusia, mungkin tidak bisa kami pahami, tapi kami percaya. Ketika kami menghadapi masalah, kami mengikuti cara Tuhan, maka Tuhan akan berkarya. Kami menunggu jawaban Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan akan bekerja bagi kami Tuhan. Lauti berau ketika masalah datang yang dihadapi oleh bangsa Israel. Cara Tuhan ajaib luar biasa. Lauti berau terbelah dua. Dan mereka bisa berjalan masuk dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Menuju tanah perjanjian. Nah hari ini juga Tuhan, kami percaya. Cara-cara Tuhan ajaib. Cara-cara Tuhan sungguh luar biasa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Hamba berdoa Tuhan hari ini yang mengalami sakit penyakit. Percaya Tuhan dengan kuasa-Mu. Mereka disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang memiliki masalah, Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus Kristus. Yang kekurangan, Tuhan cukupkan dan berkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih saudara sudah menyaksikan serial Mimbar Rohani Kristen. Tetaplah di dalam Tuhan. Tetaplah dekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan ikutlah cara-cara Tuhan. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan di dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.